Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 SI 4309 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kita mengenai aplikasi V. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari M. Reski Ananda, Reda Rohanin, Mubet Praditya, dan Isan F. Untuk latar belakangnya, yang pertama yaitu kesulitan dalam mencari tim lomba yang memiliki kompetisi yang sesuai dengan jenis lomba. Terus kesulitan mencari info kompetisi, kesulitan untuk mencari komunitas mahasiswa seinteres, forum diskus pengalaman, internship, lomba, beasiswa yang belum ada. Dan dari pernyataan Nadiem Makarim, dan kita akan membuat lomba-lomba festival olimpiade skala nasional untuk mengimbangi yang tadinya prestasi anak kita hanyalah angka-angka. Berbagai aktivitas di dalamnya akan mendorong penguatan karakter anak-anak Indonesia. Dikutip dari www.merdeka.com. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mubet. Nah, berikut adalah data kompetisi yang dimiliki oleh Telkom University. Di tahun 2018 ada sejumlah 176 data kompetisi internasional, ada 278 nasional, dan ada regional wilayah sejumlah 42 wilayah, 42 kompetisi. Di tahun berikutnya, di 2019, terjadi penaikan yang sangat signifikan. Ada 268 kompetisi internasional, 627 nasional, dan 96 regional wilayah. Mari kita lihat perbandingannya dengan lebih jelas. Nah, di sini digambarkan dalam bentuk tabel, yaitu di data internasional, nasional, dan wilayah. Ketiganya terjadi suatu kenaikan data yang sangat signifikan. Oke, next. Kami juga melakukan survei. 4 dari 5 orang ternyata memiliki kesulitan dalam mencari tim yang sesuai. Oke, selanjutnya akan jelaskan Hanin. Terima kasih. Selanjutnya, masalah yang kami dapat dari survei tersebut yaitu banyaknya calon user yang belum memiliki pengalaman berkompetensi sehingga merasa belum mampu. Selanjutnya, lalu ada kesulitan dalam menemukan tim yang memiliki kompetensi yang cocok pada bidang kompetisi. Lalu ada kurangnya strategi dalam mengikuti kompetisi. Dan ada kurangnya informasi mengenai info kompetisi yang akan berlangsung. Jadi di sini kita simulasikan ya. Yang pertama ada persona dengan nama Nugroho. Dia sebagai IT engineering, terus penggemar kompetisi, dan sekarang lagi semester 3. Terus di sini juga ada Diva sebagai mobile developer, penggemar kompetisi, dan semester 3. Di sini juga ada Karin sebagai UI UX designer dengan awam kompetisi dan juga lagi semester 3. Sekarang bagaimana cara mempertemukan mereka? Nah, di sini kami membuatkan solusi dengan nama V. V tersebut mempunyai fitur berupa informasi lomba, forum diskusi, pencarian tim, rekomendasi tim sesuai data pengguna. Jadi, untuk keunggulan V sendiri yaitu yang pertama informasi, membuat fitur yang dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan pengembangan diri dalam berkompetisi. Yang kedua yaitu forum, menyediakan forum mahasiswa yang dapat membuat mahasiswa lebih siap berkompetisi. Yang ketiga yaitu motivasi, meningkatkan motivasi mahasiswa dalam berkompetisi. Dan yang terakhir adalah pencarian tim, membuat mahasiswa memiliki tim yang sesuai dengan kompetisi yang diikuti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mubet. Nah, bagaimana proses membuat aplikasi yang telah kita lakukan ini? Tetap kita menggunakan proses design thinking. Design thinking sendiri adalah suatu proses atau metode pola pikir secara berulang atau iteratif dan non-linear, yang dimana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung. Fase design thinking sendiri ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Oke, yang pertama kita di fase empathize. Apa sih fase empathize itu? Fase empathize adalah tahap pertama untuk mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang ingin dipecahkan. Nah, pada tahap ini
kita melakukan pendekatan pada suatu user persona kita. Di sini ada 3 orang dan kita mendapatkan pain and gain, terus apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang mereka katakan dan dilakukan, dan apa yang mereka dengarkan. Ini di sini sebagai contoh. Ya, lanjut ke fase define. Nah, di fase define itu adalah suatu informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empathize tadi, kita analisis dan disintesis untuk menemukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini sangat membantu untuk menyelesaikan masalah user karena telah dilakukan suatu penetapan masalah. Di sini ada contoh, yaitu ada 3 user persona. Sebagai contoh ada Diva Mutiara. Dia adalah seorang bisa di zoom dikit. Nah, si user persona Diva ini adalah seorang mahasiswa berumur 19 tahun dari Magetan, Jawa Timur. Sedikit tentang dia adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi dari Universitas Brawijaya. Dan kami sudah melakukan sedikit wawancara dan dihasilkan personality beliau sendiri dan beberapa eksperimen perlombaan yang ia ikuti. Di sini juga ada suatu matriks yang menunjukkan social awareness, growth, learning, dan frustration mereka. Di sini kita juga mendapatkan pain and need. Seperti yang terlihat di layar, beberapa pain point dia adalah kesulitan dalam mengatur waktu, kurang mendapat informasi, dan memiliki mood yang stabil. Dan yang mereka butuhkan atau needs, lebih rajin dalam membaca, mendapatkan relasi yang lebih luas, dan dapat mengembangkan diri lebih dalam lagi. Oke. Nah, selanjutnya ke define selanjutnya, yaitu di sini ada problem statement kita, yaitu yang telah dijelaskan awal tadi. Ada kesulitan dalam mencari tim lomba yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenis lomba, kesulitan mencari komunitas mahasiswa yang se-interest, kesulitan mencari info kompetisi, dan forum diskus pengalaman seperti internship, lomba, beasiswa yang belum ada. Nah, di sini visi kita mempermudah mahasiswa yang ingin punya pengalaman kompetisi, mempermudah mahasiswa yang ingin mencari tim untuk kompetisi sehingga dapat terjalin hubungan antar mahasiswa, mempermudah mahasiswa dalam mengatur strategi kompetisi, dan yang terakhir, mempermudah mahasiswa mendapatkan informasi lomba. Di sini target audiens kita, yaitu calon pengguna belum diketahui, survei digital, personal interview, validasi calon pengguna yang diketahui. Ada 3 juga, yaitu mahasiswa yang berambisi untuk menang dalam perlombaan, dan yang butuh pengalaman lomba, serta yang ingin memiliki suatu penghargaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada idiot, di mana idiot ini berfungsi untuk menggambarkan solusi yang dibutuhkan. Di sini kita menggunakan stakeholder mapping, di mana mengukur dari sisi interest dan powernya. Dan di sini ada di bagian interest, yang interestnya tinggi namun powernya rendah, ada 3 objek. Lalu ada interestnya tinggi dan powernya juga tinggi, ada 3. Interest low dan powernya low, ada 3 objek juga. Dan interest low namun powernya high, ada 3 objek. Selanjutnya di idea sendiri juga ada storyboard. Di sini storyboard ini berisi cuplikan pendek mengenai orang yang ingin bingung akan informasi lomba yang didapatkan. Lalu dia di sini kita gambarkan bisa menemukan teman lomba dengan mempunyai aplikasi V ini. Selanjutnya ada tahap prototype, di mana prototype sendiri diperlukan untuk mengimplementasikan sebuah aplikasi atau produk uji coba. Di sini
ada brainstorming, di mana brainstorming terdiri dari beberapa titik, yaitu ada idea for goals. Di sini goals atau tujuan yang kita bangun dalam membuat aplikasi. Lalu ada bagaimana cara kita untuk me-reach goal tersebut, yaitu seperti mengukur market, terus mempromosikan aplikasi dan melakukan kerjasama. Selanjutnya ada apa yang kami butuhkan, yaitu ada pengalaman pengguna, investor, mentor, dan media partner. Lalu ada berapa lama yang kita butuhkan, dan ada yang terakhir ada apa yang kita inginkan dari melakukan proyek ini. Selanjutnya ada Land UX Canva, di mana dibagi menjadi beberapa titik. Yang pertama itu bisa di zoom. Yang pertama itu kita ada bisnis problem, di mana bisnis problem ini berisi dari problem statement yang sudah dijelaskan oleh Mubet sebelumnya. Selanjutnya ada solution, di mana solution ini isinya berupa dari Eisenhower matrix yang dibagi menjadi 4 titik, yaitu do, decide, delegate, and delete. Selanjutnya ini ada business outcomes atau yang berisi Gantt chart, di mana Gantt chart tersebut berisi schedule management dalam mengerjakan proyek ini. Selanjutnya ada user and outcomes, di mana berisi persona dari calon-calon user yang kita wawancara. Selanjutnya ada user outcomes and benefit, di mana di sini berisi dari convergence benefit yang ada useful, usable, findable, accessible, desirable, dan credible. Komponen selanjutnya itu adanya hipotesis, yang di sini berisi dari hipotesis prioritization Canva. Dan selanjutnya ada what the most important thing we need to learn, di mana di sini kolom ini berisi dari brainstorming resource. Dan yang terakhir ada what's the least amount of work we need to learn the next most important thing. Selanjutnya itu adanya suatu sketch dari aplikasi yang kami ingin bangun. Selanjutnya untuk customer journey, di sini kami ada data dari 5 persona, dan dari 5 persona ini kami dapatkan yang pertama itu ada touch point, terus ada lagi customer experience, ada lagi customer action, customer goals, dan skenario mapping. Sebagai contoh, persona yang pertama untuk touch point-nya dia itu merekomendasikan teman. Terus dalam customer experience-nya dia itu suka dengan aplikasi ini. Terus customer action-nya itu dia menggunakan aplikasi ini untuk mencari lomba, dan untuk customer goals-nya yaitu mendapatkan tim lomba yang cocok. Dan untuk skenario mapping-nya itu ada beberapa poin di sini, misal mencari lomba, mencari tim, send invitation, dan accept. Selanjutnya untuk constraint of good product, di sini ada 3 poin utama, yaitu visibility, desirability, dan viability. Untuk desirability, di sini ada trending topic dalam suatu forum, ada validasi data oleh lead mawa langsung. Di sini juga ada viability, yaitu pihak lomba yang bisa mempromosikan posternya. Terus di sini juga ada desirability, yaitu menyediakan forum mahasiswa dan memberikan kebebasan user untuk memilih tim. Nah, dari 3 poin ini juga ada poin-poin irisan. Misal dari visibility sama desirability itu poin irisannya yaitu salah satunya filter untuk melihat portofolio orang lain. Nah, terus kalau untuk irisan desirability dan viability itu ada pihak panitia lomba mengadakan kolaborasi dengan aplikasi. Terus kalau untuk irisan dari visibility dan viability itu ada untuk mendapatkan support dari pihak yang disertai. Jadi selain itu juga, selain irisan per 2,
di sini juga ada irisan antara semua poin ini, yaitu yang pertama itu fitur rekomendasi tim. Untuk testing, di sini kita menggunakan low fidelity prototype sebagai untuk perencanaan awal. Di sini kita membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 12 wireframe, 12 lo-fi yang akan dijadikan sebagai tampilan final nantinya. Selanjutnya untuk UT akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, menuju ke bagian usability testing atau metode dan hasil pengujian pengguna. Yang pertama, menggunakan participatory design. Apa sih participatory design itu? Participatory design merupakan tahapan awal perancangan desain yang mengikut sertakan peran user. Di sini ada inputnya, tim menyadari bahwa anggota termasuk dalam potensial user. Itu persona 1 merupakan seorang penggemar kompetisi. Dia mempresentasikan sehingga menghasilkan output pola pikir dan asumsi anggota tim dianggap sebagai user. User persona 2 ini adalah digambarkan seorang yang awam kompetisi. Tahap kedua ada interview user, di mana ada beberapa tahapan lagi, yaitu yang pertama pengujian prototipe aplikasi view yang telah kita buat. Nah, yang tahap ketiga ada syarat. Bagaimana syarat usability testing? Maksimal hanya 7 tugas dan 6 pertanyaan. Dan menjelaskan kelemahan prototype, data yang sudah diinput, sudah disediakan sehingga pengguna tidak perlu mengetik ulang. Dan yang terakhir, pengguna diperbolehkan melakukan penjelajahan atau melihat-lihat aplikasi kita. Yang keempat, keadaan lingkungan, keadaan sepi, contoh ruang belajar, kamar, atau perpustakaan. Keadaan normal, banyak orang atau ramai, contoh ruang tunggu. 5. Kriteria partisipan. Partisipasi adalah calon pengguna yang dilakukan pengujian berdasarkan beberapa karakteristik. Di sini ada beberapa karakteristik, ambis untuk menggunakan perlombaan, menginginkan penghargaan, butuh pengalaman lomba, sesuai yang kita jelaskan di problem statement awal tadi. Nah, yang keenam, pengujian tahap 1, kebiasaan dan kemampuan calon pengguna. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe. Yang pertama, penggemar teknologi. Apa saja penggemar teknologi? Penggemar teknologi adalah pengguna yang antusias dalam perkembangan teknologi, pengguna aktif media sosial dalam keseharian, dan mudah beradaptasi dan belajar secara autodidak apabila ada pembaruan suatu fitur aplikasi. Yang berikutnya ada awam teknologi. Dia adalah user yang tidak terlalu berminat untuk mengikuti perkembangan teknologi, familiar dengan media sosial, namun sulit beradaptasi, serta belajar secara autodidak apabila ada pembaruan suatu fitur aplikasi. Ada lagi user penggemar kompetisi. Ia merupakan pengguna aktif dalam mengikuti berbagai kompetisi, mengetahui bidang kompetisi yang diminati, dan aktif dalam sharing pengetahuan dan pengalamannya. Yang terakhir ada awam kompetisi. Di sini user atau pengguna ingin ikut kompetisi tapi tidak mempunyai informasi. Si user ingin mengikuti kompetisi tapi tidak mempunyai tim. Dan user hanya penasaran dengan sistem kompetisi. Dan yang terakhir, user ingin melihat timeline dan profil seseorang sebagai suatu motivasi untuk dirinya. Oke, menuju ke pengujian yang keenam, pengujian tahap 1, detail dan keterangan yang telah kita lakukan untuk pengujian di usability testing ini. Nah, calon pengguna 1, dia adalah user persona yang awam kompetisi tapi penggemar teknologi. Bisa dilihat nama Muhammad Ihsan Sulak, usia 19, dari Universitas Telkom. Dan user 2 merupakan seorang penggemar kompetisi, penggemar teknologi. Dan user ketiga, user yang awam kompetisi dan penggemar teknologi. Nah, di sini kita telah memenuhi syarat, yaitu minimal ada 5 user. Di sini kita menggunakan 6 user. Calon pengguna 4 adalah penggemar kompetisi dan penggemar teknologi. Calon pengguna 5, penggemar kompetisi dan penggemar teknologi. Dan calon pengguna 6 adalah orang yang awam kompetisi
dan penggemar teknologi. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat kita dimasukkan dalam metode dan hasil pengujian pengguna. Yang pertama itu kita melakukan pengujian tahap 1 di mana dibagi menjadi beberapa section. Yang pertama ini tidak dengan skenario, di mana memiliki 6 pertanyaan. Bagian apa yang menjadi favorit Anda dalam aplikasi, apa yang tidak disukai dalam aplikasi, apa yang tidak ada di dalam aplikasi, apa yang membuat Anda lama dalam melaksanakan tugas yang kita berikan, lalu ada bagaimana menurut calon user dengan adanya permintaan bergabung dengan tim lain dalam aplikasi, dan yang terakhir adanya bagaimana pendapat Anda mengenai adanya aplikasi ini. Yang dari pertanyaan tersebut, rangkuman yang kami dapat yaitu 4 dari 6 user menjadikan fitur forum sebagai fitur favorit mereka. Lalu dari 6 partisipan, 3 orang mengatakan bahwa tidak ada yang tidak disukai dalam tampilan aplikasi. 2 orang mengatakan bahwa warna pada tampilan aplikasi kurang menarik, dan 1 orang mengatakan desain pada fitur forum yang ada di home masih kurang rapi. Selanjutnya, ada 2 dari 6 user menginginkan fitur sistem perlombaan yang akan diadakan dan adanya fitur meeting user. Ada 1 user menginginkan adanya pemilihan peminatan bidang kompetisi yang lebih luas, dan 1 user lainnya menginginkan adanya sistem pembayaran sebagai jaminan kepercayaan terhadap aplikasi lainnya, dan 1 user lainnya menginginkan adanya fitur add friend dalam aplikasi, dan satunya lagi menginginkan belum menginginkan fitur yang ingin ditambahkan. Selanjutnya, pada pengujian tahap 1 kita lakukan juga pertanyaan tidak dengan skenario. Di sini kita mendapatkan suatu rangkuman, yaitu 3 dari 6 user mengalami hambatan dalam melaksanakan tugasnya karena bingung. 2 user lainnya mengalami hambatan dalam bagian rekomendasi tim, dan 1 orang lainnya mengalami hambatan saat membuka profil sendiri dan orang lain. Lalu dengan adanya fitur request bergabung dengan tim lain, menurut 5 dari 6 user, fitur itu sangat berguna untuk mendapatkan tim lomba yang sudah sesuai kita inginkan. Namun 1 orang user bilang seharusnya diadakannya persetujuan di chat untuk merequest masuk ke dalam tim. Untuk pendapat mereka tentang aplikasi ini, menurut mereka sudah bagus dan membantu untuk mencari rekan lomba yang sesuai dengan tujuan dan untuk membantu dalam pengembangan skill. Selanjutnya, pada tahap yang diarahkan langsung, kita menggunakan 7 tugas. Di antaranya adalah mencari dan bergabung tim, tugas untuk mencari konfirmasi invitation seseorang, untuk membuat tim, melihat postingan dalam forum, menggunakan obrolan, mengedit profil, dan melihat profil orang lain. Dalam pengujian diarahkan langsung tadi, kita mendapat hasil pengujian yang bisa dilihat di tabel ini. Yang bisa disimpulkan jika tabel tersebut berwarna hijau, berarti dia berhasil melakukan teks-teks yang kami ajukan tadi. Namun jika tabel tersebut berwarna merah, bisa dikatakan calon user tadi gagal dalam melakukan teks tersebut. Gagal di sini bisa dibilang catatan itu dia bingung dengan tata langkah yang untuk membuat tim lomba, dan bingung dalam mengklik profil user karena dalam teks yang kami beri itu hanya bisa diklik di display namanya saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi pada tahap yang ketujuh yaitu hasil kuesioner. Di sini kami menanyakan 3 aspek, yaitu yang pertama aspek sistem pengguna, yang pertama itu aspek sistem, yang kedua aspek pengguna, dan yang ketiga itu aspek interaksi. Dari aspek sistemnya sendiri, kami mengajukan pertanyaan, apakah tampilan V mudah dikenali, dan hasilnya untuk yang ragu-ragu ada 1 orang, dan yang sangat setuju ada 5 orang. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu apakah V mudah dioperasikan, dengan hasil yang setuju 2 orang dan yang sangat setuju 4 orang. Terus untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah tampilan warna V enak dilihat dan tidak membosankan, dan hasilnya yang setuju 3 orang dan yang sangat setuju 3 orang.
Untuk aspek penggunanya, yang pertanyaan pertama yaitu apakah tampilan menu dalam fee mudah dikenali, yaitu hasilnya ragu-ragu 1 orang, setuju 3 orang, dan yang sangat setuju 2 orang. Untuk pertanyaan kedua yaitu apakah aplikasi halaman fee mudah dicari, dengan yang setuju 4 orang dan yang sangat setuju 2 orang. Terus apakah aplikasi yang ada mudah dibaca, itu yang setuju 2 orang dan yang sangat setuju 4 orang. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu apakah simbol-simbol gambar mudah dipahami, itu yang ragu-ragu 1 orang, yang sangat setuju 2 orang, dan yang setuju itu 2 orang dan yang sangat setuju itu 3 orang. Untuk aspek interaksi, pertanyaan pertama yaitu apakah mudah mengakses informasi fitur yang ditawarkan, dengan hasil yang setuju 3 orang, yang sangat setuju 3 orang. Apakah spesifikasi fitur yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, yang setuju 2 orang dan yang sangat setuju 4 orang. Terus pertanyaan terakhir yaitu apakah menu dan tampilan halaman fee mudah diingat, dengan hasil yang setuju 2 orang dan yang sangat setuju 4 orang. Berikut merupakan lampiran dari metode dan hasil pengujian pengguna. Yang pertama di sini ada Muhammad Iksan Zulhaq, terus selanjutnya ada Nugroho Budi Prasetyo, terus selanjutnya ada Fathar Zainul Lutfianto, dan selanjutnya ada Damar Cinalingsi, terus selanjutnya ada Pratisia Karin, dan yang terakhir ada Aisyah Fatmawati. Jadi untuk tahap selanjutnya yaitu yang iteration. Di dalam iteration sendiri kami sudah menemukan final design dari prototipe yang sudah kami buat sebelumnya. Jadi berikut adalah hasilnya. Yang pertama di sini ada splash screen, terus di sini ada onboarding yang berisi informasi singkat. Selanjutnya di sini juga ada onboarding yang step kedua, terus dan onboarding yang step ketiga. Kalau untuk pendaftarannya di sini user diminta untuk memasukkan nama lengkap, email, dan kata sandi. Setelah itu klik button daftar. Terus di sini juga user diminta untuk memasukkan kemampuannya. Misal di sini dia memasukkan bisnis analis ya. Terus selanjutnya yaitu untuk memasukkan institut pendidikan. Di sini user dapat memilih universitas mana yang sedang user yang ngomongnya Cuthbert ya. Bisa tempuh. Oh iya. Jadi di sini user juga diminta untuk memasukkan institut pendidikan yang sedang user tempuh. Setelah itu kita klik selanjutnya. Terus di sini juga user diminta untuk memverifikasi kartu KTM dan unggah foto selfie dengan KTM. Setelah itu selesai. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi V. Di sini ada beranda, ada forum, di sini ada kompetisi, di sini ada obrolan, dan di sini ada profil. Untuk yang tugas pertama yang kita lakukan usability testing sebelumnya, yaitu mencari dan bergabung tim, akan disimulasikan oleh teman saya Bubet. Oke, jadi di sini tugas pertama yaitu mencari dan bergabung tim. Bagaimana caranya? Kita di menu awal bisa mengetahui beberapa rekomendasi tim, dan sebagai contohnya bisa diklik. Ya, Mas Rizky bisa disimulasikan. Nah, di sini kita mengklik ambil tim dan bisa langsung dengan bergabung dengan tim. Oke, jadi permintaan sudah dikirim dan kita nantinya akan di ACC atau tidak. Nah, untuk tugas kedua yaitu konfirmasi dari invitation seseorang. Oke, Mas Rizky bisa disimulasikan. Nah, di sini ke menu notifikasi ada permintaan tim. Nah, di sini ada beberapa orang yang ingin
Nah, bisa diklik setuju atau tidak. Nah, telah disetujui. Di sini kita telah mengkonfirmasi invitation dari seseorang. Untuk tugas yang untuk ketiga. tugas selanjutnya teman saya. Oke, jadi untuk tugas yang ketiga yaitu membuat tim. Dalam membuat tim, user diminta untuk masuk ke menu kompetisi. Bentar. Menu kompetisi, terus di sini ada button membuat tim. Nah, di sini user juga diminta untuk memasukkan nama ketua, nama tim, nama lomba, nama universitas atau institusi, deskripsi lomba, dan lampiran. Jika sudah selesai, tekan tombol yang tambah tim. Nah, setelah menekan tombol yang tim, user akan diarahkan ke menu profil dan tim yang baru dibuat tadi akan muncul secara otomatis di bagian sini. Untuk tugas yang keempat yaitu melihat postingan dalam forum. Untuk tugas yang keempat tuh yang pertama user diminta untuk masuk ke menu forum ini, terus mengklik salah satu dari postingan. Nah, seperti ini contohnya. Untuk yang tugas 5 akan dijelaskan oleh teman saya, Hanin. Oke, baik. Selanjutnya untuk tugas 5 yaitu kita disuruh untuk menggunakan obrolan. Yang pertama, kita bisa mengklik home tab obrolan, lalu kita bisa mengklik user untuk berinteraksi dengan user tersebut. Dan di sini kita bisa menggunakan obrolan seperti biasa. Oke, selanjutnya untuk tugas 6 yaitu untuk mengedit profil. Yang bisa kita lakukan itu pergi ke home tab profil. Lalu di situ ada display tentang edit profil, bisa diklik. Nah, di sini user nanti bisa mengedit profil seperti nama lengkap, email, kata sandi, dan universitasnya. Lalu bisa mengklik perbaharui profil untuk profil yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reski. Jadi untuk yang tugas terakhir atau tugas 7 itu melihat profil orang lain. Nah, caranya melihat profil orang lain, yang pertama dia masuk ke bagian tim yang akan dituju. Terus di sini di atas tercantum nama serta foto profil. Kita klik salah satunya. Nah, setelah kita klik akan muncul berikut informasi dari profil orang lain. Di sini ada profil dengan nama Mubel Praditya, terus ada lokasinya Bandung dan universitas asalnya itu Telkom University. Berikut cepet card ya. Iya ngomongnya penutupannya cepet. Sekian. Iya. Sekian dari demo prototipe kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan fase selanjutnya, yaitu result dari testing yang sudah kami lakukan sebelumnya. Untuk result akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk result yang pertama kita masih menggunakan participatory design. Apa itu? Merupakan tahapan awal perancangan desain yang mengikutsertakan peran user. Di sini ada persona 1 yang mempresentasikan dia adalah tester yang masih kebingungan. Dan tahap kedua ada interview user. Di sini si user akan melakukan pengujian prototipe Y. Nah, dan tahap ketiga ada testing plan. Di sini ada tugas-tugas yang telah kita jelaskan tadi, dari mencari dan bergabung tim hingga melihat profil orang lain. Nah, di sini sesuai testing yang sudah kita jelaskan di awal, beberapa user ada yang kebingungan. Nah, di sini desain awal membuat tim, yaitu ada button plus kecil di sini, ternyata user masih kebingungan. Sehingga kami meredesain buat tim sendiri menjadi lebih besar di sini agar memudahkan user. Nah, kami melakukan redesign dalam bagian buat tim aplikasi DVA agar terlihat lebih jelas. Kami merubah desain membuat tim menjadi seperti gambar yang
saya jelaskan tadi, hal ini juga pastinya lebih mudah dimengerti oleh user karena kami mendapatkan kata buat tim sendiri untuk memudahkan user. Nah, di sini untuk menggunakan obrolan seperti biasa, tidak ada masalah. Satu user kami saat melakukan testing mengalami kebingungan saat ingin masuk ke dalam obrolan. User kami kebingungan saat mengeklik bagian bar obrolan, namun tetap berada halaman obrolan dan tidak masuk ke dalam room chat-nya. User baru mengetahui bahwa user harus mengeklik nama untuk masuk ke dalam chat tersebut. Yang berikutnya, melihat profil orang lain. Nah, satu user kami saat melakukan testing mengalami kebingungan saat ingin melihat profil orang lain. User kami kebingungan saat ingin melihat profil yang biasanya bisa langsung saat kita mengklik profil tersebut. Namun profil masih belum muncul. User baru mengetahui bahwa ia hanya mengeklik nama profil yang ingin dilihat untuk masuk ke dalam profil tersebut. Nah, kami melakukan redesign dalam bagian melihat profil orang lain dalam aplikasi VA agar lebih memudahkan user dalam melihat profil orang lain. Kami juga merubah yang awalnya hanya bisa melihat profil orang tersebut dengan mengklik nama orang tersebut, sekarang bisa melihat profil orang yang ingin dilihat dengan mengklik nama dan profil ada orang yang ingin dilihatnya. Jadi ini bisa tanpa ngeklik nama, bisa ngeklik di bagian foto, istilahnya seluruhnya lah. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada iterasi dari hasil pengujian pengguna. Ada screenshot berupa testing proses, di mana bukti bahwa calon pengguna kita melakukan testing juga, dan kita melakukan testing awal dengan tampilan yang baru. Dan di sini user pertama dia setuju dengan perubahan yang terjadi, dan menurutnya itu desain yang baru membuatnya lebih mudah dan menyelesaikan tugas yang kita berikan. Yang kedua ada dari calon pengguna 3. Sama di sini kita juga memberikan sebuah teks yang sama yang tadi tidak bisa dilewati oleh calon user dengan tampilan baru, dan di sini user setuju dengan perubahan yang terjadi dan juga membuatnya lebih mudah. Selanjutnya dijelaskan oleh Reski. Untuk yang calon pengguna keempat ini, yaitu Damar, dia juga setuju dengan perubahan yang terjadi. Menurutnya desain yang baru akan membuatnya lebih mudah dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya yaitu feedback capture grid. Di sini ada 4 poin, yaitu work well, ada need to change, new idea to try, dan unanswered question. Untuk work well-nya salah satunya yaitu fitur forum yang unik dan menjadi ajang diskusi, terus menampilkan profil yang terkesan simple. Kalau untuk yang need to change, yang pertama ada user dapat menambahkan tim yang patternnya terkesan dan tersirat, terus ada lagi notifikasi yang terlihat biasa saja dan tidak berwarna, terus ada desain forum yang masih kurang rapi. Kalau untuk yang new idea to try-nya, salah satunya ada menerapkan fitur ranking user, terus adanya fitur add friend, adanya sistem pembayaran untuk kredibilitas aplikasi. Kalau untuk yang unanswered question, salah satunya yaitu apakah kita bisa keluar dari tim tersebut jika perlombaan selesai, terus apakah ada perjanjian tertulis dengan anggota tim, apakah dalam mengisi forum kita dapat mendapatkan benefit dari aplikasi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ranking tugas. Dari ke-7 tugas yang sudah kami berikan kepada calon pengguna, didapat tugas yang pertama itu hasilnya 100%, tugas yang kedua 100%, tugas yang ketiga 66%, tugas yang keempat yaitu 100%, tugas kelima 83%, tugas keenam 100%, dan tugas yang ketujuh itu 83%. Setelah kita analisis ranking tugasnya, yaitu ranking yang pertama
didapat tugas 1, tugas 2, tugas 4, dan tugas 6 sama-sama mendapatkan nilai 100%. Sedangkan untuk yang ranking kedua yaitu tugas 5 dan tugas 7 yang sama-sama mendapatkan nilai 83%. Dan yang terakhir ranking ketiga itu tugas ketiga yang mendapatkan nilai terendah yaitu 66%. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.